laporannya. Kalau di sini cukup bukti fisik yang di-download dari SIGA. Siga. Ya. Dari SIGA. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang sasaran kinerja yang pertama BKB. Ada beberapa indikator. Nah, yang pertama misalnya jumlah kelompok BKB. Bu Yuni, berapa ini yang desa Kota Kota Batu Batu berapa? ada tiga, Pak. 3 kelompok. Ya. Mohon. Nah, kemudian jumlah anggota yang mempunyai balita berapa? Yang menjadi anggota BKB, jumlah keluarga yang mempunyai Ada balita tujuh yang ratus sembilan puluh tiga, Pak. 793. Oke, kita masukkan dulu aja target-targetnya. Kemudian jumlah Oh, keluarga hadir dalam pertemuan BKB, targetnya berapa? ada 555. 555. 555. Keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pembentukan karakter, 343. 343. Kemudian fasilitasi kelompok BKBHI, Satu. Ada 1. satu ya. Kemudian, 1000 HPK sebentar, ya. 1000 HPK, Ada 668 ya targetnya. 668. Ini berarti desanya padat ya, Bu ya. Mohon, Pang Ageng. Nah, nah, kita kita satu dulu ya, yang BKB Ya, dulu. Oke. Oke. mohon. Jumlah kelompok BKB 3. Nah, kemudian teman-teman untuk mengisi jumlah capaian, nah di sini kan bisa dilihat ya tadinya rumusnya dip 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 gitu ya. Kemudian ketika kita masukkan Suara. jumlah Oh ini. target Ya, Bu Suli. menjadi 0. Ya, boleh dimatikan. Oke. Ya, oke. Eh ketika kita masukkan jumlah capaiannya, persentase capaiannya menjadi otomatis 0. Asalnya rumus div 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 Oke. gitu ya, div per 0. Nah, di sini kita tinggal masukkan berapa sih capaiannya. Nah, dari mana taunya? Dari SIGA. Kita masuk ke SIGA, lari ke SIGA. Nah, saya sudah buka ya SIGA. Kemudian di sini teman-teman, kita sudah memasukkan juga sumber data dari laporan bulanan tabel berapa. Nah, di sini yang tabel 3A. Kita masuk ke SIGA, masuk ke dalam, kemudian laporan bulanan, tabel 3A. Nah, tadi misalnya yang Januari 2025. Jadi karena ini rata-rata ya, teman-teman, dari jadi bentar. Nah, di sini kan teman-teman kalau lihat ke pinggir ada di sini rata-rata akumulatif gitu ya. Nah, kalau misalnya kecuali yang kelompok karena kelompok ini kemungkinan jumlahnya fix gitu ya, jumlahnya fix jadi bisa diambil dari yang Desember. Nah, kalau yang rata-rata maka dari Januari sampai Desember itu harus di-download kemudian dijumlahkan kemudian masukkan rata-rata capaiannya berapa. Kalau yang akumulatif berarti jumlah dari Januari sampai Desember. Nah, kalau ini kan karena fix saya tidak memberikan keterangan apapun ya. Kita lihat di sini jumlah kelompok BKB dari tabel 3A, kita lihat yang Desember saja. Yang Desember 2025. Kemudian Kabupaten Bogor, Ciamas, Ciamas, kemudian kita cari. Nah, di sini Ciamas, kita lihat Kota Batu. Kota Batu ada 3 ya, 3 BKB, 3 lapor. Berarti Bu Yunis secara umum sudah mencapai ya si targetnya 3. Nah, kemudian bukti fisiknya supaya teman-teman punya bukti fisik, klik cetak yang warna merah, yang PDF. Klik cetak, agak lama. Nah, kemudian tabel 3A, kemudian save. Nah, jadi teman-teman sudah punya satu bukti fisik. Nah, di sini tadi kan Kota Batu sudah mencapai 3 ya. Kota Batu 3. Masuk ke sini, teman-teman masuk ke sini. Di sini jumlahnya 3. Otomatis 100 tuh. Otomatis langsung 100%. Kan? Jadi tidak akan, nah, biar rapi. Nah, ya, 3 dari target 3 tercapai 3 berarti kinerja Bu Yuni dalam hal membentuk atau membina kelompok BKB sudah 100%. Begitu. Nah, bukti dukungnya bagaimana Pak Samsul? Nah, bukti dukungnya kita kembali lagi ke yang tadi. Tadi kan kita sudah mendownload ya, Benar. mendownload tabel 3A. Nah, ini tabel 3A. Kita masukkan si downloadan ini ke Google Drive. Nah, saya sudah membuat folder ya, foldernya namanya data. Ya, bikin di sini folder, subfolder lagi namanya misalnya bukti dukung Bukti satu, dukung. Ya. bukti dukung indikator satu atau bukti dukung satu lah ya gitu ya.
Create. Nah, kemudian di sini ini upload, siang ini upload ke sini. Set, set, nah, muncul, ya Oh. muncul. Ya, yuk, telepon deh. Assalamualaikum, kedap nuju jumbu, lagi materi. Nanti di WA dulu. Oke, yuk. Kan itu dari DP3 AKB dari Bu Iin. Saya tolak ya demi teman-teman. Nah, si bukti dukung ini ya Bapak Ibu, si bukti dukung ini harus dibuka, jangan di close. Nah, caranya share, Oh. share link ya, share di sini, share anyone with the link. Kemudian di sininya minimal viewer atau komentar gitu. Dan jadi ininya ketika kami buka itu bisa terlihat, oh ada nih tabel 3A gitu ya. Kemudian kita periksa yang Bu Yuni Kota Batu 3, oke. 3 ya, 3 berarti oke. Nah, si bukti dukung ini ya, link bukti dukung yang ada di atas yang ini yang saya tunjuk warna biru, copy, kemudian pindahkan ke sini. Paste. Cukup. Nah, sudah ada, sudah selesai ya. Hmm. Kemudian, ya berarti ini sudah selesai nih. Sebenarnya cara pengisiannya yang lainnya sama sebenarnya. Gitu ya, sama sebenarnya. Cuman teman-teman akan menjadi bingung, Pak, kumaha iya, karena itu kan baru satu contohnya. Gimana yang ini misalnya akumulatif, jumlah pertemuan Ya, BKB setiap bulan Ibu ya setiap melaporkan bulan atau ya. tidak. Nah, Hmm. nah misalnya sekarang kita balik lagi ke SIGA untuk yang nomor 2, jumlah pertemuan BKB itu ada 12 kali targetnya. Nah, kemudian di sini dalamnya sumber datanya adalah pelaporan bulanan tabel 3B dan 3C. Kemudian di sini keterangannya akumulatif. Nah, berarti teman-teman download dari yang Januari sampai dengan Desember. Kita lihat yang 3B ini kan tadi kan, nah ini tadi kan sumber datanya 3B dan 3C ya. Nah, 3B, 3C itu CD aja yang 3B, ada yang 3B, 3C. Jadi satu kali download sebenarnya bisa disimpan untuk beberapa bukti dukung ya. Ya. Jadi misalnya tadi 3A sudah ada nih, simpen upload. Yang 3B, 3C, 3B, 3C dipakainya untuk mana? Untuk nomor 2, untuk nomor 3, untuk nomor 4, untuk nomor 5. Oh ya. Eh, Jadi satu kali download, simpen, nah nanti copykan, simpen lagi gitu. Nah, sekarang yang bukti dukung nomor 2 dulu, 3B dan 3C. Kita lihat kembali lagi ke SIGA ke sini. Kemudian dalam bulanan ya, tabel 3B. Nah, di sini 3B. Bu Yuni nanti dari Januari ya, Januari 2025 ya, di-download satu-satu. Ya. Semuanya. Iya dong. Hmm. Ciomas ya. Nah, kalau di teman-teman bisa sampai tingkat desa nggak sih? Atau sampai kecamatan? Karena saya ini menggunakan akun provinsi. Tingkat desa bisa. Desa, Pak. Nah, Kecamatan juga. Desa, Ini kan kalau misalnya sampai tingkat desa itu lebih bagus. Jadi nanti kalau saya kapan kan ini pakai akunnya provinsi hanya sampai tingkat kecamatan, ya. Jadi teman-teman kecamatan, Pak. kecamatan, oh Ya, berarti Tidak sama, sampai tingkat desa. sama. Ya, tiap kecamatan. Pak, ya, Kecamatan. ya. Kecamatan ya tidak sampai Mohon. tingkat desa berarti sama. Nah berarti ini yang Januari kan, yang Januari kita lihat, kita search ini Bu Yuni, Masih kecil dah itu. oh my. Nah, Januari kita lihat nih. Tadi apa jumlah tadi kita sedang nomor berapa? Nomor 2 ya, jumlah pertemuan BKB. Oh ya. Jumlah pertemuan Kota Batu. Jumlah pertemuannya ada 3. Berarti satu desa satu kan? Kan kita sedang mengevaluasi desa ya. Mohon, Kota Berarti Batu satu ada desa ya. satu. Kota Batu nih kan Kota Batu dalam 3 kelompok. 3 kelompok ya benar. Mohon. 3 kelompok berarti 3. Berarti satu pertemuan satu di masing-masing kelompok. Nah, Mohon. Januari berarti 3 ya. Kemudian Februari. Nah, Februari berapa Februari? Februari juga 3.
Nah, berarti setiap kelompok itu satu, satu, satu gitu ya. Misalnya sampai Desember itu semuanya 3, berarti Hmm. masing-masing kelompok melaksanakan pertemuan. Artinya Bu Yuni berarti mencapai target 12 di sini. Nah, kemudian yang tadi yang sudah di-download, misalnya yang tadi yang sama ya. Misalnya yang sudah di-download, disimpan lagi di sini. Disimpan lagi di sini. Di bukti dukung 2. Saya bikin folder di sini. Oh, Bukti ya. dukung 2. Mana ya? Saya. Eh, nggak bisa ya. Sebentar. Tambah. Nggak. Nggak tahu. Nah ya nggak bisa. Wait. Bukti dukung 1. Beda itu kali Pak ya? Beda apa? Ah, ini dia. Bisa nggak sama. Nah, ini bukti dukung 2. Nah, di bukti dukung 2 tadi yang diupload apa? 3B dan 3C. Masukkan ke sini 3B dan 3C. Misalnya ini tuh udah jadi tabel 3B ya. Saya nggak download Hmm. lagi. Kenapa? Nah, ini kan tadi tabel 3A ya. Datanya seperti ini. Nanti kita cek muncul datanya. Nah, yang 3B, saya lagi pelatihan. Sebentar. Nah, yang 3B misalnya ini udah jadi 3B. 3B. Nah, ini dan upload lagi 3B. Kan? 3B udah. Nah, udah. Nanti kita akan buka kalau misalnya ini kita buka di sini. Oh, ada Bu Yuni. Oke. Terus misalnya 3C masuk lagi di sini 3C. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 3 jumlah keluarga yang mempunyai balita yang menjadi anggota BKB. Di sini kan ada 793. Sumber datanya ini tadi yang linknya tadi masukin Target dulu. ya. Misalnya aduh, punten. Pencet. Misalnya linknya tadi, nah ini ya, linknya ini masukin ke sini. Dah, dah. Hmm. Nah, itu ya, linknya udah ada. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, jumlah keluarga yang punya balita yang menjadi anggota BKB, eh, sumber datanya DALAP, laporan bulanan tabel 3B. Nah, sama kan seperti yang tadi. Jadi teman-teman gak usah download lagi, tinggal upload ke Google Drive. Nah, sekarang kita lihat yang Bu Yuni capaiannya berapa persen nih. Dari 793 keluarga, kita balik lagi ke sini, ke Siga. Kedap. Nah, Siga. Ini kan 3B ya. Hmm. Nah, 3B. Yang diminta itu apa sih? Jumlah keluarga yang mempunyai balita yang menjadi anggota BKB. Yang mana? Coba kita lihat. Nah, jumlah keluarga yang menjadi anggota BKB. Berarti yang ini nih. Nah, yang nomor 6. Nah, ini yang saya tunjuk nomor 6. Kota Batu berapa? 630. Tuh, Bu Yuni seueur ya. Di laporannya 630. Masukkan ke sini 603. Enggak. Yang Januari kita buat dulu di sini. Kita buat dulu di sini. Yang Januari misalnya ini yang eh, Oh, namanya. Ini rata-rata. Itu Januari, diambil rata-rata ya Februari, Pak? Maret, Kota April, kecamatan Mei, ya Pak Juni, harus Juli, data. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yang Januari tadi 630 ya di sini nih, yang BKB 630. Tapi itu Terus data kita lihat, kita kecamatan cek Pak. lagi yang Februari. Nih, yang Februari sebentar, Bu. Yang Februari 2025, ini yang Februari, yang Januari. Ini yang Februari tadi 630. Yang Januari coba. Kalau ini yang Februari 630. Nah, yang Januari teh 630 sama Iya. 30. Yang Maret misalnya Bu Yuni meningkat menjadi misal ya kita tidak perlu cek lagi ke sana. Misalnya menjadi 635. Terus yang April menjadi 637. Kemudian Mei 639. Juni 640. Eh Juli 640 kene sami 641, kemudian ini 645, kemudian nah misalnya di September karena kita sudah mulai punya parkir ya teman-teman mulai aware nih dengan cakupannya menjadi naik menjadi 650, menjadi 675, menjadi 6 eh, 85 misalnya nah gitu ya. Nah, ini akan punya jumlah dalam 1 tahun ya nanti kita rata-ratakan Hmm. komisi itu.
Nah, kita rata-ratakan, kita jumlahkan. Setelah Nah, ini kita jumlahkan sama dengan san. Tutup dibagi 12. Oh, jadi rata-ratanya 645,583. Nah, di rata-ratakan 645,5 kan 58 menjadi 646. Maka masukkan ke sini Bu Yuni. Mana? Nah, di sini 646. Misalnya ya, 646. Nah, maka kinerja Bu Yuni untuk anggota apa menggerakkan anggota keluarga yang mempunyai balita menjadi anggota BKB itu 81,46%. Nah, supaya tidak terlalu banyak gitu ya si angkanya kita kecilkan. Nah, dua digit di belakang. 81,46%. Bukti dukungnya tadi disimpan di mana? Sama misalnya ya bukti dukungnya ada link bukti dukung 3 tadi. Kan tadi Ya, saya baru bikin 2 ya. ya. Kemudian bikin lagi satu folder bukti dukung 3. Nah, di sini di mana? Nah, di sini bikin lagi folder bukti dukung 3. Kemudian eh, ininya di Isi. copy, kemudian Oh. pindahkan ke sini. Misalnya ini wilayah ya contohnya sama ini. Tapi nanti teman-teman akan berbeda. Nah, udah selesai. Kemudian yang jumlah keluarga hadir pertemuan BKB, jumlah keluarga yang hadir. Nah, berarti ini kan keluarga bukan anggota saja, tapi ada yang non anggota. Maka lihat di tabel 3B dan tabel 3C. Berapa jumlahnya? Nah, kita lihat. Saya tadi yang 3B, Bu Yuni sudah punya datanya. Punten. Sudah punya data ini yang 3B kan. Nah, sekarang yang 3C. Ya, yang 3C. Kok mau sih? Nah, yang 3C kembali lagi ke dalap ya, teman-teman kalau sudah eh, familiar dengan dalap akan paham. Nah, kemudian yang 3C bisa Januari 2025. Nah, kemudian ininya Bogor, Ciamas. Cari jumlah keluarga bukan anggota hadir pertemuan. Tuh, nol. Ya, nol. Berarti tidak ada yang non anggota. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini misalnya Januari 0, Februari 0, Maret misalnya ada 1, April 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ini juga di rata-rata. Ini dijumlahkan ya, kemudian di rata-rata sama seperti ini. Misalnya Bu Yuni ketemu rata-ratanya 646,2 misalnya gitu ya. Nah, kita masukkan si 646,2 ini. Nah, jadi ini 646. Kan nol, Pak. Nah, Yang sudah. tidak ada. Nah, masukkan ke sini 646 ya. Karena kemana? Berarti Bu Yuni melebihi itu ya jumlah keluarga. Salah, jumlah keluarga yang hadir mah bukan yang itu salah. Ulangi. Ya, itu. Jumlah keluarga yang hadir sebentar, kembali lagi ke sini. Jumlah keluarga yang hadir ini jumlah keluarga yang hadir pertemuan kita balik lagi punten. Yang tabel 3C-nya benar yang ini, yang 3, tapi yang tabel 3B-nya nah, misalnya yang tabel 3B tadi yang ini salah berarti kita tidak memakai data yang ini. Jadi ini sebentar, ini yang jumlah keluarga. Kalau ini jumlah keluarga supaya kita Anggota ya. clear ya. Ini jumlah keluarga yang menjadi anggota. Nah, ini yang hadir. Nah, ini yang hadir kita Ya. kita pisahkan. Nah, ini yang non anggota hadir NH ya. NH ini yang anggota hadir. Nah, yang anggota hadir ada di tabel 3B. Di tabel 3B kita lihat kembali ke sini tabelnya laporan bulanan 3B. Kemudian kita cari dari Januari misalnya 2025 kita cari Kabupaten Bogor Ciamas. Nah, kita cari. Nah, yang kolom 7. Nah, yang ini ya, kolom 7. Bu Yuni teh Kota Batu tadi ya. Nah, ini ada 87 ya Bu Yuni ya. 87 Oh, nih. Nah, kita masukkan ya untuk menghitung. Misalnya Januari 87, Februari 87, Maret 87, terus ya tiap bulan teh konstan 87. Kemudian di bulan 9, berarti di sini mulai naik nih Bu Yuni karena sudah punya Perkin. 95, hmm. 100, 100,
101, 102. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Bentar. Si rata-rata ya situ ya. Ya, dijumlahkan dulu nih yang per bulannya. Per bulannya jumlahkan. Eh, 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 eh. Ih, kabur-kabur ini ya. Nah, ini jumlahkan. Kemudian sama rata-ratakan. Ya, rata-rata. Nah, rata-ratanya 92,5. Baru masukkan ke sini, Bu Yuni. sembilan Hmm. puluh dua koma lima atau 93. Berarti ya 93 rata-ratanya. Ya, angkanya jangan angka koma lah kalau untuk jumlah. Karena kan tidak mungkin ada keluarga yang setengah gitu ya, sabulah yang datang gitu. Nah, berarti Bu Yuni di sini cakupannya hanya 16,75%. Nah, kemudian Bu Yuni teh khawatir, ya teman-teman teh khawatir, aduh nilai saya kecil, nanti akan mempengaruhi nilai SKP menjadi tidak baik gitu. Jangan khawatir. Ya. Ketika kita melihat kecenderungan, rata-rata ternyata tidak tercapai, tidak mencapai 30%, kita mungkin saya akan menurunkan standar untuk menilai baik gitu. Karena ini baru di bulan, nanti kita juga akan lihat standarnya kecenderungannya meningkat atau enggak setelah ada perkin gitu. Memang ini akan butuh effort luar biasa. Nah, di sini misalnya teman-teman rata-rata sekian lah ya, rata-rata 16, 20, itu masukkan aja sesuai dengan cakupan teman-teman gitu. Jujur ke diri sendiri dulu deh, gitu ya, Ya. supaya bisa mengevaluasi. Nah, kemudian tadi yang bukti dukungnya sama ya, yang bikin folder lagi, kemudian di sini kopikan, pindahkan, kopikan linknya, kemudian pindahkan, terus gitu. Nah, nanti akan ketahuan di sini teh, ya ketahuan. Nah, sekarang keluarga yang melaksanakan pengasuhan pembentukan karakter itu dari mana? Dari jumlah anak. Ya, misalnya tadi kita balik lagi ke Siga. Kan sama ininya tabel 3B dan 3C. Nah, sekarang kita lihat jumlah yang apa tadi teh? Melaksanakan pembentukan karakter. Berarti dari ini nih, yang kolom 10 jumlah anak yang hadir. Tadi berapa? 103. Berarti hitung lagi sama ya di sini kan 3B 3C sama hitung lagi. Misalnya tadi ini 103. Saya buat ini aja ya. Ini mas sebagai gambaran contoh, nanti teman-teman bikin sendiri aja. Saya 103 yang non anggotanya, yang anak-anak non anggotanya 0 gitu ya. 103 misalnya ini 103, 103, 103 terus 103. Coba. Eh eh Wih, baru di bulan ini nih. Nah, baru di bulan September meningkat menjadi 107, misalnya 109, 111, 115, 120. Kemudian ini dirata-ratakan, dijumlahkan, dirata-ratakan. Tercapai tabu unitnya 100, rata-ratanya setiap dalam 1 tahun itu 107,1, berarti 107 keluarga atau 107 anak yang hadir. Nah, masukkan di sini 107, 107. Nah, capaiannya, gening gelitik 31 koma. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir, seadanya dulu, woi. Tuh Ya. 31,2 gitu. Jadi ketika teman-teman memasukkan ke sini, teman-teman akan bisa mengevaluasi diri sendiri. Dari sini Bu Yuni bisa mengevaluasi diri nggak? Coba Bu Yuni. Menurut Bu Yuni gimana? Apa yang harus ditingkatkan? Iya, berarti kan harus meningkatkan jumlah pembinaan di di wilayah kerja ya untuk bisa Mm-mm, menggerakkan keluarga yang punya balita untuk menjadi ikut hadir di dalam pertemuan. betul. Ya, Nah, itu. kalau misalnya kesulitan nih dalam sebulan-sebulannya kesulitan, konsultasi ke kami ya, ke tim kerjanya. Iya, Atau konsultasi ke kita ke Linlab, atau lebih bagus lagi ke tim kerjanya langsung, karena kita kan sebenarnya saling mendukung. Untuk mencapai target ini harus ada dukungan strategi dari kami, teman-teman melaksanakan operasional di sana gitu. Nah, iya. misalnya di sini terlihat Bu Yuni yang kecilnya adalah jumlah keluarga hadir pertemuan Mhm. ya. Yang lain juga saya yakin kurang lebih sama lah permasalahannya ini. Kemudian teman-teman akan membela diri ini dalam tanda kutip. Pak, udah gede ting targetnya. Ya, Benar kan? Ya, oh, gede ting targetnya. Maka itu harus ada strategi yang cakupannya tingkat lokal. Ketika target sebesar ini kan sebenarnya mah
Untuk dan Bu Yuni teh ini tuh untuk tiga BKB kan 793 Mohon teh ya. ya. Nah, Ya. dilihat per masing-masing BKB teh misalnya ya, saya kan nggak tahu nih ya. Saya anggap semuanya sama we ya padatnya. 793 bagi 3 beraha per Eh, BKB berarti tujuh sekitar sembilan dua tiga ratus lima bagi 3. puluhan Ya, benar, sekitar 246, dua ratus Ya. lima puluh kayak gitu. Nah, Mohon. berarti per kelompok BKB harus ada keluarga yang menjadi anggotanya itu 250. Mohon Pak, ya. eta kan sa BKB na Satu hanya RW. mencakup satu RW. Sementara di Kelurahan eta teh ada 3 BKB tapi ada 6 RW. Hmm. Pecah masing-masing BKB itu untuk 2 RW. Tidak perlu Oh, membentuk baru, jangan. ya, ya. Jangan akan merepotkan. Jadi si RW-RW tersebut yang tidak ada BKB gabung ke yang sudah ada. Komodei kalau misalnya ya teman-teman BKB-nya itu hanya ada satu ya, satu desa teh hanya satu BKB misalnya ya. Nah, Ya. ini 793 T untuk satu BKB. BKB itu kan skupnya RW. Tidak ada tidak ada dalam satu RW itu jumlah keluarganya sampai 793 punya balita, nggak mungkin, nggak Ya. akan dimanapun. Sepadat-padatnya di Cimahi nggak nyampe 700 kayaknya. Ya sepadat-padatnya di Kota Bekasi nggak akan nyampe 700 dalam satu RW. Ya. Ini pasti kalau di Bekasi mungkin bisa 2-3 RW-an gitu ya. Kalau di desa di pedesaan nggak akan nyampe ini teh targetnya sedesa. Maka teman-teman berpikir nih, oh iya kumahanya Pak Samsul lalalala. Boleh misalnya gitu ya. Boleh nggak di scaling up? Boleh perluasan. Laksanakan BKB-nya di kegiatannya di posyandu-posyandu di RW lain yang tidak ada BKB gabungkan. Kuncinya ada di mana? Updating. Ya, updating adalah kunci. Saya menemukan ini di 2024. Ya, updating adalah kunci. Jadi updating kan sekarang setiap bulan bisa. Jadi daftarkan. Ya. Jadi nanti teman-teman dengan sendirinya akan punya jumlah keluarga balita yang menjadi anggota BKB naik gitu ya. Karena tidak hanya dari satu RW. Nah, sekarang yang menjadi faktor membingungkan adalah target nasa desain teman-teman menginput nasa RW moal kacapai dugi ka iraha oge ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita punya pemahaman yang sama. Baiklah nanti si pusat ngeluarin juknis lalala, yang penting kita menyelamatkan dulu target kita supaya tercapai. Minimal mas seperti ini nih, yang Bu Yuni 81 gitu. Ya. Jadi akan terlihat bagus gitu di sini teh nanti kalau ini juga 81, ini 90, ini berapa gitu. Ya, berarti kinerja kita baik atau sangat baik. Begitu, teman-teman. Ya, sampai Ya. sini bisa dipahami bersama-sama. Saya ingin tahu dari yang lain, paham? Bisa Pak. Pak Paham, kapan Bisa. Pak, paham. Oke ya. Oke. bertanya nggak Pak? Jangan dulu tanya jawab nanti. Saya jelaskan dulu. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya. Yang penting teman-teman paham dulu ruh atau apa ya inti ya inti dari Perkin ini. Karena si Perkin ini ternyata di copy sama pusat ya menjadi performa indikator kinerja. Nah, si performa indikator Hmm. kinerja yang ada di PISUM itu eh, kan Dari teman-teman sini. harus memasukkan target ya. Hmm. Kemudian di PISUM T akan muncul grafik-grafik yang Pak saya mah masih merah, Pak saya mah udah biru gitu ya. Nah, dari mana ambilnya? Dari sini. Nah, di dia. Ya, berdasarkan Hmm. pemikiran siapa? Pak Samsul, Bu Reni, dan kawan-kawan lah di sini gitu. Nah, Ya. kemudian pusat terinspirasi mengambil membuat sistem. Oke, tapi dasarnya tetap di sini. Ketika teman-teman sudah menguasai ini, sudah bisa mengevaluasi, teman-teman tidak akan khawatir lagi dengan capaian indikator kinerja yang ada di PISUM. Karena nanti, karena sebenarnya performa indikator kinerja yang ada di Episum itu sebagai bentuk visualisasi atas hasil kerja yang kita entrikan ke dalam SIGA. Begitu. Oke, sampai sini berarti teman-teman sudah paham ya untuk yang BKB, kemudian yang Insya Allah. oke. Nah, kemudian yang BKR juga kurang lebih sama ya, nanti tinggal dilihat tabel-tabelnya sesuaikan di sini. Kemudian peak R, nah jumlah remaja hadir pada peak R ini tidak menjadi target kalau tidak salah makanya dihitamkan. Kemudian jumlah peak R ini juga sama ya. Nah, kemudian misalnya jumlah ayah atau calon ayah yang terpapar materi edukasi dari mana? Dari laporan Gati. Ya, dari laporan Gati. Nah, kemarin
ada satu yang apa ya, yang menjadi masukan teh saya di sini salah bukan tabel 5A tapi nanti yang BKL. Nah, di sini yang ini dari laporan Gati. Ini juga kalau ini akumulatif kalau tidak salah ya akumulatif selama 1 tahun. Akumulatifnya maksudnya jumlahkan teu kudu dibagi 12. Ya, Ya, total, ya, total ya, Pak. total, akumulatifnya total. Ya, yang bahasa saya mencari padanan kata yang bisa dipahami semua orang nih dari ujung utara sampai ujung selatan, dari barat sampai ke timur. Ya. Kemudian ke BKL. Nah, di sini jumlah kelompok BKL ini sama ya. Kemudian jumlah pertemuan sama seperti yang BKB. Nah, ada satu yang jumlah lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Nah, ketika kita cek, di sini kan sebenarnya dalam bulanan tabel 5 ternyata tidak ada. Nah, ini maka ini pakai laporan Sidaya ya. Jadi kita sepakati di sini supaya teman-teman punya datanya dan teman-teman tidak lagi membuat data manual. Jadi dari laporan Sidaya ini masukkan. Misalnya, Bu Yuni berapa jumlah lansia yang mendapat pemeriksaan kesehatan di Desa Kota Batu ininya Targetnya ya, Pak ya, targetnya? lansia. Bentar, Pak. Dalam Kesehatan. setahun ya. Misal atau Seratus misal lima puluh misalnya delapan, seratus lima Hah? puluh delapan, 158. 158. Nah, dalam setahun teh kan sebenarnya ini teh sebenarnya rata-rata ya nanti. Tapi karena ini mah baru ya, Hmm. saya pengen tahu dulu per bulannya berapa Bu Yuni Per yang bulan diperiksa. bisa ada 15, bisa ada 10, bisa ada Nah, dua oke. puluh juga. Maka yang ini kita buatkan menjadi akumulasi saja. Jadi total ya, akumulasi. Saya tadi Januari 5, Februari 10, terus dijumlahkan Ya, mendapatkan sampai Desember T setelah dijumlahkan ada 135 misalnya gitu ya dijumlahkan. Oke, tuh. Jadi akan besar gitu ya. hmm, Oke ya. Jadi dari laporan Sidaya nanti laporan Sidaya download atau Bu Yuni punya atau teman-teman punya laporan pada saat ininya manualnya manualnya. simpan ke Google Drive kemudian masukkan di sini bukti dukungnya linknya gitu. Ya, Nah, oke. Mudah-mudahan bisa diikuti ya semuanya ya. masih Kemudian manual, Pak. UPPKA. Hmm. UPPKA juga sama ya kurang lebih seperti yang BKB tadi. Nah, untuk yang NIB ini NIB huru hara di awal tahun 2025. Ya, Bu Yuni berapa NIB targetnya? targetnya NIB itu ada satu Satu desa ya. satu Nah, ya. nah ini mah kan sebenarnya teman-teman udah membuat ya yang waktu itu diperiksa Ya, ada target. pemeriksaan lalalala termasuk saya juga diperiksa nih. Huh, udah gitu. Ya, ada 5 targetnya untuk Nah, kecamatan. kecamatan 5 tapi satu desa satu ya Bu Yuni. Berarti Oh, ini ya, satu. Ini ya. sudah tercapai. Nah, laporan individu mana yang harus dimasukkan? Yang harus dimasukkan adalah sertifikat NIB yang sudah jadi, masukkan ke Google Drive, kemudian simpan di Google Drive, kopikan ininya linknya ke sini, begitu. Ya. Kemudian jumlah kampung KB. Nah, ini mah dari website Kampung KB ya, SIGA dan website Kampung KB. Di website Kampung KB itu ada yang teman-teman ketika membuka website Kampung KB kan bisa login atau bisa juga yang statistik. Nah, kalau misalnya nggak mau login, pilih yang statistik saja. Jumlah Kampung KB-nya ini pasti satu, karena satu desa satu. Dan berdasarkan informasi dari Bumia, semua desa di Jawa Barat itu sudah jadi Kampung KB, berarti sudah tercapai. Ya, tinggal bukti dukungnya nanti bahwa sudah menjadi Kampung KB ada di laporan Kampung KB. Kemudian jumlah pencatatan pelaporan Kampung KB pada website Kampung KB ada berapa laporan per bulan? Ya, 5 laporan. Nah, Bu Yuni per bulannya ada 5 enggak? UKB ya ada, insya Allah. Nah, ada 5. Misalnya di rata-ratakan setiap bulan ada 5, berarti 5, 100%. Kemudian jumlah RDK yang mengalami peningkatan klasifikasi. Peningkatan Targetnya berapa? ke satu, RDK satu, 1. satu. Ya, Meningkat berarti Bu Yunima dari paripurna sederhana ya. ke paripurna ya. Tercapai enggak menjadi paripurna? Iya sudah paripurna yang Desa Udah, Kota berarti Batu ya. satu. Yang lain Berarti belum. satu. Nah, berarti satu. Ini kita yang Kota Batu aja dulu, Bu. Nah, Anu, kemudian jumlah peserta KB aktif. Ini jangan sampai salah ya, teman-teman, karena waktu menyusun Perkin, teman-teman khawatir, Pak kan KB baru mana naon, make jeung KB baru nu dimentan lagi KB aktif, gitu ya.
bukan KB baru. Ya, jadi kita lihat pada kolom berapa ya. Pada SIGA laporan bulanan dalam ya, Ya. tabel 11. Nah, kita kembali lagi ke SIGA. Di sini sudah ada tabel 11 kolom tabel 11 kolom 7 8 9 10. Nah, kembali dulu ke SIGA. SIGA, oke. Kemudian klik, kemudian dalam laporan bulanan, kemudian tabel 11 jumlah peserta KB aktif. Di Januari 2025 ya, Bogor, kemudian Ciamas, kemudian cari. Nah, jumlah peserta KB aktifnya kan di sini ada tah ya, teman-teman. Ini yang kolom 3. Nah, Ya. tapi yang dimintanya karena di sini adalah per mix ke per masing-masing. Nah, sini jumlah peserta KB MKJP MOW, maka jumlah MOW-nya berapa? Kalau peserta KB aktif sebenarnya ini kan terakumulasi. Jadi teman-teman langsung aja lihat di Desember. Desember, kemudian cari. Nah, Desember. Tadi teh MOW. Nah, MOW. 81. Tubektomi mana? Kota Batu. Ya, 81. Nah, berarti masukkan ke sini 81. Oh, targetnya tadi sabar Bu Yun? 98 ya targetnya. 98. Terus yang MOP berapa? Kita masukkan dulu target-targetnya. MOP 2, 2. Kemudian ke IUD. IUD-nya IUD berapa? IUD 364. 364. Kemudian implan Implannya 72. 72. Kemudian suntik Suntikannya ada 1534 ya, 1534. 1534. Pil Pilnya ada 417. 417. Kemudian kondom Kondomnya ada 100. 100. KB pasca salin Pasca salin ada di mana ya? coba Permintaan masyarakat. berapa? Pasca salinnya belum, peserta KB aktif. Bentar Pak, belum ada. Oh, misal ya, misalnya 45 misalnya gitu ya. Mohon ya. Nah, misal. Tadi kan kita sudah punya tabel 11 ya, kolom 7. Nah, sekarang kita lihat yang kolom 8 untuk mengisi yang MOP, kolom 8. Ini tentu saja di-download dulu ya, teman-teman. Mohon ya. Nah, sekarang yang kolom 8, MOP, Kota Batu. Nah, MOP 3. Nah, ini ya, 3 nih, yang ini nih, 3. Kita masukkan di sini 3. Tuh, ini berarti Ada oh, satu kemudian ya. berarti nambah ini nambah. Mohon. Kemudian IUD. Nah, IUD-nya di kolom berikutnya. Nah, di sini IUD 186. Nah, kita masukkan 186. Kemudian implan. Nah, implannya kita lihat implannya mana Kota Batu 80. Implan 80. Kemudian suntik. Suntiknya dari tabel 11 kolom 4 5 6 11 dan 13. Nah, yang suntik ini masih di kalau di ini yang sama ya. Suntik 1359. Masukkan ke sini 1359. Kemudian pil 411. 411. Kemudian kondom. Kondomnya mana kondom? Kondomnya 53. Kondomnya 53. Kemudian jumlah KB pasca salin. Pasca salin. Mana tadi pasca salin? Pasca salin beda tabel kalau nggak salah ya. Oh iya, pasca salin beda. Di tabel berapa pasca salin mah di Yan KB ya? Iya. Nah, di Yan KB. Ini biar cepat kita tidak buka ya. Misalnya Bu Yuni yang pasca salinnya tercapai 40. Nah, ya. Kemudian di sini sama ya bukti-bukti dukungnya. Nah, kalau ini mah satu bukti dukung tabel kecuali yang pasca salin ya. Pasca salin. Nah, ini yang KB bulanan tabel 4 kolom 3. Nah, ini berarti satu bukti dukung, yang ini satu bukti dukung.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Salah, ini salah. Bentar, baterai saya habis. Tunggu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa capaiannya ya, untuk Desa Kota Batu, capaian Bu Yuni ini terbilang baik dan sangat baik. Yang sangat baik yang mana? Yang implan dan MOP. Yang baik, misalnya yang baik, katakan misalnya baiknya dari 70 sampai 90 misal ya. Berarti ini baik. Nah, yang ini sangat baik tuh yang. Jadi teman-teman, ketika setiap bulan teman-teman mengentri, teman-teman jangan lupa ini dievaluasi juga. Jangan sampai terlena tiba-tiba di Desember, atau di November, saya teh gini masih sakit. Nah, itu akan pusing nanti rungsing. Jadi tiap bulan mulai sekarang ya 2026 supaya nanti performa indikator di visumnya teh bariru gitu ya. Bariru terus pararinggi, jadi tidak lagi ada kekhawatiran ibu saya masih merah atau bapak saya masih merah gitu ya, tidak lagi seperti itu. Nah, kemudian jumlah nah ini kan laporannya masih yang laporan SIGA. Nah, bagaimana sekarang yang jumlah momentum, laporannya laporan individu ada 6 dalam 1 tahun. Nah, teman-teman mengikuti 6-6-nya enggak mengikuti ya. Dulu ada momentum mulai dari KB Oh, awal tahun, kemudian pelayanan KB apa aja tuh? Hutib, Pelayanan KB awal tahun, HUTIBI, Harganas, PSA, Harganas, kemudian WCD, kemudian apa lagi ya? Eh, Vasektomi, sama apa Marak satu lagi ya? KBPP 6. Nah, Semara Bibit, KBPP, benar. Semara KBBP Berarti ya. 6, 6-6-nya. Nah, laporannya kumaha? Bikin ini mah laporan individu. Ya. Ya. Contohnya misal, saya pernah membagikan ya contoh laporan. Nah, tahun ini hanya 4 nih, kata Bu Dela. Nah, sekarang Bu Dela kan bergabung di Linlab, ya kemarin di KB, jadi Bu Dela paham apa rencana di 2002. Nah, misalnya laporannya, ini saya mah setiap setiap ini pasti bikin laporan seperti ini. Misal, nah inilah ya. Nah, format laporannya itu kieu we sederhana nih, teman-teman. Kita perbesar. Nah, misalnya ditujukan kepada nama kegiatannya, lapor misalnya kegiatannya tadi apa? Laporan momentum pelaksananya Nur Wahyuni, tujuannya adalah di sini disebutkan mengikuti momentum 6 kali, yaitu ini, terus selesai tanda tangan PDF kan, simpan, itu jadi bukti dukung seperti itu ya. Nah, misalnya Bu Yuni sudah mengikuti, sudah ada laporan individunya sudah. Terus jumlah KIE ini 12 kali, berarti 1 bulan sekali laporan individu sama bikin laporan juga. Ya, misalnya 12 juga tercapai. Nah, ini khusus yang Madya. Kalau yang Madya kan nomor 39 ada advokasi sama nomor 51 ya, khusus yang Madya. Nah, ini juga diisi. Nah, dari mana? Dari Siga laporan bulanan tabel 9. Sekarang kita ke Siga laporan bulanan tabel 9. Ini di Dalap juga. Laporan bulanan tabel 9. Tabel 9. Nah, ini jumlah kegiatan. Berarti nah, si hapus Ciamplas bukan jumlah. balai ya, Pak Samsul ya. Kalau bukan balai, kebetulan Enggak, ini Ciamplas. mah kan ininya KIE-nya. Oh, tidak ada di sini. Oh iya, bukan balai, benar. Bukan Ya. balai ya. Jadi Berarti kalau ini yang bukan balai laporannya manual ya berarti tadi. ini laporannya laporan individu saja kalau begitu. Ya. Ya, teman-teman nanti perbaiki di situnya laporan individu. Berarti Iya. laporan Ya, di betul, SKP betul, aja betul. ya Pak Samsul. Di kemarin Bisa kan ada ngambil ya, laporan dari SKP, betul. ya, betul. SKP kan sudah bikin ya. Nah, Udah itu ya. pakai aja laporan itu. Sebenarnya gini teman-teman, ketika harusnya pada saat menyusun SKP, Bapak Ibu membuat dulu ini. Jadi nanti di SKPT tinggal dibundel, bikin we laporannya, udah selesai. Nah, cuman karena kemarin diminta SKP-nya lebih cepat, sedangkan yang ininya kita karena kita juga masih tiba baraduk ya, masih membuat mekanisme gitu. Jadi
bikin dulu SKP, baru bikin ini. Nah, sebenarnya teman-teman sudah punya, kalau di SKP sudah punya, berarti bukti-bukti Ya, dukungnya nggak usah lagi download gitu. ya, Ya. ya. Tinggal Nah, kemudian jumlah staff meeting yang dilaksanakan. Nah, ini juga berarti ini laporan individu saja, karena tidak semuanya desa menjadi balai. Ini juga laporan individu, laporan individu. Eta Purwakarta tong dicoret-coret, hei. Galak ya. Galak geus mulai tunduh. Tong ngarobrol. Tiga di pasar gandeng. Atau udah dihurungin sananya. Nah, Gendeng. Robiah ngobrol, tidak memperhatikan. Riwas langsung kan? Kan? Benar kan? Ya, kaget. Makanya perhatikan, jangan ngobrol, kan nanyakin deui, mau dijawab. Nah, oke, kita lihat lagi ke sini. Kemudian jumlah data sarana balai. Nah, kalau yang tidak ada balai gimana? Berarti kan ininya 0. Aduh, langsung mematikan kamera. Ya, 0, berarti 0. Ya. Jumlah IMP, sub IMP Bangka Kencana. Nah, ini SIGA laporan tahunan, tabel 5A, 5A lanjutan, dan 6. Nah, kita lihat Bu Yuni, jumlah IMP, sub IMP Bangka Kencana berapa untuk desa ini? Desa Kota Batu? 15. 15. Subnya Ya, 15. 15 target ya. Sama IMP-nya Bu, berarti 16. 16 ya. Oke, 16. Tambahin. Asam galak, cenah abi jadi kacarekan hampura Bu. Ya, Yuni ge sieun Bapak ya. Dah udah dicoret-coret tuh. Kalau itu saya sebagai orang yang agak OCD agak terganggu dengan coretan-coretan seperti ini. Bapak Ibu. Ya. Ini kan kepentingannya bersama gitu. Iya, Nah, siap. kita lihat ya, Bapak Ibu, ini di tabel 5A. Kita balik lagi ke SIGA. Ke SIGA, kemudian dalam. Nah, kade di Diena teh ditinggali laporan bulanan atau laporan tahunan. Di Diena kan laporan tahunan, maka kliknya yang laporan tahunan yang ini. Tapi kumaha hapus coretan iya nya. Tadi 5A harus ya. keluar dulu 5A kan. lanjutan. 5A sama 5A 5 sama 5A lanjutan. Nah, di tabel 5A jumlah PPKBD sama 5A lanjutan. Ya, nah ini sama nomor 6. Jumlah sub kan jumlah PPKBD ya ini ya, 5A 2025 Bogor, kemudian apa tadi teh Ciamas, 28 ya. kemudian kemudian download ya, nanti teman-teman download. Kita lihat yang Kota Batu, jumlah PPKBD-nya nih 1, berarti 1 kayak. Nah, kemudian kan teman-teman PKBT diminta untuk yang ahli media khususnya diminta dia untuk ke mandiri, berarti sudah tuh, yang Bu Yuni sudah mandiri. Nah, berarti 1, kita catat dulu 1. Kemudian yang tabel 6A-nya yang sub, ini masih sama tahunan jumlah sub. Ini 2025, Kabupaten Bogor, Ciamas 29. Ya. 9 cari. Ini gimana hapus ininya, Pi? Oh, harus co-host. Berarti misalnya 12 PDF gitu. Nah, Ibu jual 12 PDF kela atuh kupingkeun heula. Iya. Nah, sudah tidak ada ya coretannya. Ya. Ya, Bu Tuti Sadiah tadi naon jual karek masuk jual 12 PDF kupingkeun matakna. Maaf Pak. Ya, kita dengarkan ya. Oke, Ibu, kita dengarkan ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang tabel 6A. Tabel 5A tadi kan Bu Yuni 1 ya. Bu Yuni 1. Tabel 5A jumlah sub PPKBD-nya ada 15. 15 ditambah 1 berapa? 16 tentu saja. Nah, berarti di sini 16. Ya, 16. Berarti 100%. Gitu simpelnya, teman-teman. Gampil, gitu ya. Gampil, mudah. Yang bikin pusing itu adalah banyak yang harus dijumlahkannya. Ya.
Benar nggak? Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, nomor 45. Genting. Nah, genting. Kan waktu itu teh ada yang eh, punya punya MBG dan tidak MBG ya. Udah. Nah, kalau yang MBG di mana? Di 46. Kalau yang tidak di 45 itu kalau tidak salah. Nah, kalau di sini berarti penerima MBG, Bu Yuni di sini sudah ada MBG, sudah ada ini ya, Sudah sudah ada targetnya atau tahun nol? kemarin belum belum. Belum, berarti nol ya targetnya. Ya. Nah, ini tidak perlu berarti teman-teman kalau yang targetnya nol. Kalau yang jumlah sasaran KRS yang mendapatkan intervensi genting, Ada berapa 50. targetnya? Kota Batu Hah? 50. 50. 50. Nah, dari mana ininya yang mendapatkan intervensi? Nah, dari dashboard peduli genting dan laporan MBG kabupaten kota. Oh, Nah, ya. nah, di sini misalnya tercapai 45 gitu ya. Nah, berarti persentasenya 90. Ada Nah, spot itu lagi. dua. Kalau sebentar, saya nanya dulu kenapa ini ada dua ya. Win, ingat nggak? KRS. Ya, ada yang masih ingat nggak ini kenapa dua kolom ya? Dashboard peduli genting sama laporan MBG. Nah, laporan MBG pasti Bu Yuni tidak ada, pasti ini nol. Ya, coba. Nah, itu satu, Itu Pak. yang diberi Satu. nutrisi itu tuh. Di kita Yang di satu, awal Yang Pak. itu diberi satu nutrisi. itu, Pak. Di Satu Medshare, ya? Pak. Oh, Iya, satu satu. ya, berarti ini enggak. Oh, Ya, berarti ini enggak. dashboard Kita genting aja ada yang ada di lembar ini ya. Yang dashboard ya. Oke, ya. berarti ini kita hapus deh. Kita delete. Nah, nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Ya. Oh, ini nih. Sebentar. Ini jangan di merger deh. Sebentar ya. Kita hapus satu. 45 itu ya. Nah, ini juga sama ya. Yang KRS genting juga satu ya. Dashboard peduli genting atau laporan MBG. Kalau yang MBG berarti laporan MBG lah. Nanti ya, laporan MBG kabupaten kota. Hmm. Kita klik atau ini atau ini nanti ambil salah satu aja ya teman-teman ya. Udah. Oke. Terus jumlah pembinaan kepada TPK. Nah, ini bikin laporan individu seperti berarti bikin yang tadi sama seperti yang Ya. tadi, bikin laporan manual yang misalnya sudah bikin atau sudah membuat laporan untuk SKP berarti itu yang SKP ya. dipakai. Ya. Nah, Bu Yuni misalnya tercapai 12 berarti udah. Ya, Kemudian jumlah laporannya. IMP Bangga Kencana yang mengalami peningkatan klasifikasi. Berarti di sini satu kelompok ya targetnya ya. Iya, satu kelompok. Tadi kan kita sudah lihat ya bersama-sama teman-teman klasifikasi IMP di Kota Batu itu sudah mandiri. Nah, dilihatnya di mana? Di sini nih. Kita kembali lagi ke tabel 5A. Tabel 5A. Nah, kemudian Bogor, kemudian Ciamis. Ciamis. Kemudian, nah ini Ciamis. Nah, di sini kita lihat ya, ada di mana yang desa Ciamis. Nah, di sini sudah di Kota Batu. Masih dasar. Tabel 5A Ini jumlah ini mah jumlah ya. Itu mah ya 2026, Pak. klasifikasi. Kalau 2026 kembali ke Benar. dasar. Iya, benar. 2025 harusnya. Ya, Bogor benar. Kalau 2026 awal tahun akan kembali ke dasar. Jadi teman-teman minimal 3 bulan update harus lagi ya. update Iya. laporan lagi karena sistemnya belum mengakumulasi dari November, Desember, Januari misalnya belum bisa seperti itu. Jadi balik lagi. Nah, kita kembali lagi ke sini Kota Batu. Nah, ini Kota Batu. Nah, Kota Batu sudah mandiri berarti sudah tercapai satu. Gitu. Kemudian cakupan pencatatan pelaporan YANKB Paskes pemerintah pada aplikasi SIGA. Nah, di sini dilihat YANKB tahunan SIGA tabel 1A, 3A, 5A. Nah, dari tadi kita kan di dalam, sekarang kita ke YANKB. YANKB yang mana yang ini? Klik. Satu. Laporan tahunan tabel 3A. Tabel 1A, 3A, dan 5A. Nah, sekarang kita tabel 3A dulu deh. Atau kita ke tabel 1A dulu.
Jumlah tempat pelayanan KB pemerintah tahun 2025. Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas. Kemudian kita cari. Nah, ada berapa ini? Puskesmas Kota Batu. Di Puskesmas Kota Batu ya, satu ini berarti nih. Puskesmas Kota Batu satu. Terus 3A. 3A. Mana 3A? 3A. 2025. Cari. Kemudian Kota Batu. Anggun. Kota Batu ada tuh, satu. Berarti kalau misalnya di sini ada targetnya berapa Bu Yuni? Targetnya Catatan 100%. Berarti kan ya sudah tercatat tadi yang 1A, 3A, 5A saya masing-masing selalu dilaporkan, berarti ini 100% ya. gitu. Ya. Cakupan sekarang yang ini nih. Ini kan SIGA DALAP ya. Cakupan pencatatan pelaporan DALAP pada aplikasi SIGA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini cuma SIGA, nah teman-teman tinggal lihat dia di tabel. Bentar, kita balik lagi ke DALAP. Lah kayak Teh Atin ngejelaskan itu. Eh, Dari loba jelema nya, untuk ujian. loba jelema entong ngobrol. Eh. Pareman heula, pareman. Galak ya. Keur mode galak, lapar. Kita lihat ini cakupan laporan. Cakupan laporan. Ya, cakupan laporan itu dari cakupan laporan bulanan tabel 1. Nah, ini ya, kita tuliskan di sini SIGA laporan bulanan, SIGA DALAP laporan bulanan tabel 1. Ya, Pak. Nah, di tabel 1 sekarang kita klik di sini laporan bulanan tabel 1 cakupan laporan wilayah dari Januari 2025 sampai dengan Desember. Kita lihat yang Januari dulu. Yang Januari, saya nanti akan skip ya Februari dan seterusnya, nanti kita langsung ke Desember. Ini kan cakupannya harus 100% ya. Aduh, mulai error nih. Bentar. Lami guys. Salah kedat. Aduh, lama. Misalnya Bu Yuni, nah ini dia. 100% ya. Ya, betul. Targetnya Betul. 100% target. Ya, targetnya 100%, betul. Nah, laporan bulanannya ini Kota Batu Januari jumlah yang melapor nih 100 ya, jumlah desa yang melapor 100. Kemudian Februari dan seterusnya saya lihat langsung yang Desember ya. Yang Desember klik. Nah, Desember juga 100. Berarti dirata-ratakan tiap bulan itu melaporkan berarti 100%. Berarti sudah tercapai. Nah, khusus yang ini hanya ahli media saja ya, membuat laporan inovasi secara mandiri ya, bikin laporan inovasinya dalam bentuk apa? Bu Yuni punya inovasi apa? Sekolah lansia bermitra Sekolah lansia itu ada di desa mana? di desa, tapi di luar wilayah ya Pak? Nah Boleh gini, nggak? untuk inovasi mandiri ini kan hanya satu target, itu kita sepakati saja untuk satu kecamatan. Jadi kalau di sini tidak di Kota Batu, misalnya di desa mana lagi Bu Yuni? Yang selain Di Kota desa, Batu? Pak, di desa Pagelaran ya. Pagelaran misalnya. Nah, karena ini kita sepakati hanya untuk satu kecamatan, berarti ini sudah tercapai dianggapnya. Tapi harus ada gitu ya. Laporannya Misalnya, ya. laporannya harus ada. Walaupun misalnya cakupan ininya tidak di desa Kota Batu. Nah, karena ininya Boleh karena lembar evaluasinya per desa tidak per kecamatan, jadi di desa yang tidak ada kita anggap sudah membuat satu inovasi.
Karena inovasinya yang sekecamatan ini. Kecuali teman-teman membuat inovasinya di masing-masing desa itu lebih bagus. Ya. Kemudian, nah yang terakhir jumlah dokumen pengembangan potensi diri. Nah ini mah teman-teman masukkan sertifikat. Ya di sini kan laporan individu, masukkan sertifikat, misalnya sertifikat retret, ada enggak? Bisa ada. Di luar itu Bu Yuni misalnya ikutan lagi pelatihan apa? Nah, Ya. misalnya katakan hanya mengikuti retret aja udah 20 JP udah selesai. Nah, di sini tinggal bukti dukungnya. Dan di sini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, sudah beres. Nah, tinggal eh, kirimkan ya, upload ke link laporan ya sampai dengan tanggal 10. Ini kan Bu Yuni udah selesai nih satu. Ya, Ya. udah selesai satu. Tapi ini kan datanya tidak 100% benar ya. Tadi ada yang Ya. kita contoh-contohkan Loncat-loncat gitu. ya. Nah, loncat-loncat. Misalnya udah selesai satu. Kemudian bikin yang kedua. Teman-teman misalnya yang punya 2 desa, misalnya tadi Nur Cianjur ya, punya 2 desa, bikin yang kedua. Atau siapa yang punya 8? Ada nggak yang punya 8 atau 7? Atau 7 5, desa. 5, 5. Siapa yang punya 5? Ada? Coba kita lihat siapa ya. Nah ini yang Cianjur deh kayaknya. Ahmad Sutisna, Kang Ahmad sabar desa megangnya. 4, Pak. 4. 4 desa. Berarti, nah, di 4 desa itu, Kang Ahmad ada yang membantu nggak apa yang P3K Paruh Waktu Kabupaten? Baru ada, Pak. Nah, Ayeuna. berarti nanti Iya. dibantu ya, Iya. si P3K Paruh Waktu membantu menyediakan data-datanya. Jadi Iya. teman-teman, walaupun misalnya secara ininya dibantu oleh P3K Paruh Waktu, ya teman-teman tetap bertanggung jawab untuk capaian di desa tersebut. Misalnya tadi Kang Ahmad masih di Pasir Kuda tuh, Masih Kuda, masih Pasir Kuda ke desa mana wae yang dipegang berarti 4 teh. Padamoya, Girimukti, Karangjaya, Pusaka Jaya. Oh, oke, di tengah haluhur ya. Iya. Nah, berarti yang 4 ini kan Kang Ahmad misalnya realnya megang mana Kang Ahmad? Karangjaya, Pusaka Jaya. Oh, berarti mau kasih tambur hubungi Ahmad Sutisna. Siap. Ya. Ya, teman-teman PKB yang mau halal bihalal di Citambur hubungi Ahmad Sutisna. Nah, berarti Kang Ahmad Karangjaya dan Pusaka Jayanya. Ya, Nah, Pusaka Karangjaya Jaya. dan Pusaka Jaya. Nah, yang 2 lagi itu tetap bertanggung jawab Iya. ya. Setiap bulan teh dipantau sudah belum siganya, sudah belum siganya. Nah, kemudian teman-teman buat juga ininya 4-4-nya dibuat Kang Ahmad seperti itu. Jadi nanti dilampirkan 4, dikumpulkannya 4 seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang kami sampaikan. Ya, kita akan buka sesi diskusi. Silahkan bagaimana mekanismenya, mangga kami serahkan kembali ke teman-teman DPD IPKB. Tapi sebelumnya dari sini ada yang mau menambahkan nggak informasi? Kita tambahkan dulu informasi. Bu Yupi sudah sebelum diskusi nih ya, sebelum diskusi mumpung masih kondusif. Terkait RL, ya terkait RL, kita sudah menerbitkan nota dinas untuk RL. Ada yang masih ingat nota dinasnya? Ya, nah untuk RL kita tidak bisa sembarang membuat presensi RL, tidak bisa. Saya tidak membuka kecuali memang teman-teman rapat. Nah kemarin kan Kapriska pada saat akan Rakernas IPKB ya atau Mukernas ya kemarin ya. Kapriska, mana Kapriska? Itu kan konsultasi ke saya Rakernas, tuh Pak. malam-malam. Rakernas. Rakernas ya? Nah, konsultasi kan. Pak, saya mau ini cena rapat mau bikin minta surat tugas kalau nggak salah ya. RL Iya, buat betul. RL. Iya, Nah, betul saya Pak bilang Samsul. deh, di mana? Saya bilang kalau misalnya kegiatannya jam 9 ya absen dulu. Jadi teman-teman untuk RL sedapat mungkin dihindari kalau misalnya tempat rapatnya kelewatan, mau itu tempat rapatnya di kabupaten tapi ngelewati dinas, teman-teman presensi dulu di dinas. RL itu benar-benar opsi terakhir lah gitu ya. Jadi presensi dulu di dinas klik gitu. Nah, kemarin Kapriska karena mau kenas di Jakarta itu bukan RL, kalau keluar kota itu namanya dinas luar ya, dibayar tidak dibayar dinas luar gitu. Nah, kecuali kemarin pada saat UKOM kita memberlakukan RL ya, Mbak Adila ya, kita berlakukan RL.
Kemudian teman-teman pada saat RL nih, Bu Endang Lesari mana? Cirebon, ikutan nggak? Bu Endang Lesari. Itu teman-teman ketika absen presensi di Episum, itu kan ada menu RL di pinggir ya. Ya, Nah, klik RL, kemudian jangan mengupload foto sebagai bukti dukung. belum apa. Nah, makanya saya kasih tahu nih biar semuanya seragam, ya Mbak Ari. Tapi Saya nggak juga apa-apa, nggak jangan nyalahin Mbak Ari, lagi pasti dulu. Mbak Ari nggak tahu. Ya. Karena ini menjadi pantauan dari BPK. Ya, teman-teman, sekarang kita sedang ada kedatangan BPK, dipantau oleh BPK yang di RL-RLT. Nah, makanya nanti mungkin kita akan minta surat tugas teman-teman yang mengajukan RL. Nah, kembali lagi, kalau misalnya RL, teman-teman jangan misalnya rapat oleh orang dinasnya ditugaskan rapat PKK, misalnya gitu ya. Rapat PKK ke, misalnya Bu Heni di mana rapat PKK-nya? KBB mah bakal satu titik, jangan. eh Mana ya, Cianjur misalnya nih, Nur Cianjur disuruh rapat PKK ke Bu Ida teh ya, ya ke gedung PKK Cianjur teh kan aya di dalam Pemkab Cianjur. ya, di Ya, dalam itu apa, Kecamatan Cianjur. bukan gedung PKK. Gedung PKK ada di mana? Oh, apa? Oh iya, Go ya. Benar, dekat kecamatan. Oke, Parimandi Teh Nur. Nah, eh, kan Nur ini ada di Ciranjang ya, Teh Nur di Ciranjang. Ngabsennya berarti kalau misalnya keburu di balai, ngabsen dulu di balai. Tapi kan dari Ciranjang ke Cianjur itu hampir 20 menitan atau setengah jam lah kalau misalnya nyantai mah ya. Kalau nyantai setengah jam, kalau rada ngebut 20 menit. Eh Rapatnya teh di deket Kecamatan Cianjur. Pak, bisa nggak ngabsennya di Kecamatan Cianjur? Nggak bisa. Harus ke dinas dulu. Melipir dulu ke dinas, absen di dinas, kemudian teman-teman baru ke PKK. Kecuali jauh, misalnya Ihsan ya. Ihsan misalnya ditugaskan di Sumedang, di mana ya? Ihsan itu kecamatan mana, San? Hah? Soraan, kecamatan, nggak ada suaranya. Parumande Ihsan. Eh, Teh Nita, Sumedang. Kecamatan mana Teh Nita? Tanjung Kerta, Pak. Nah, Tanjung Karta. Misalnya diajak rapat oleh dinas itu di mana yang kemarin teh? Yang pas saya jadi narasumber? Kampung Sumedang Toga. Selatan. Sumedang Nah, Selatan. Sumedang Selatan. Nah, kan tidak, kalau misalnya keburu ke keburu ke balai. Kalau misalnya ternyata kebetulan karena Sumedang Selatan mah dekat ke dinas, sebenarnya mampir dulu ke dinas bisa. Misalnya yang jauh ke Conggeang, misalnya sama dinasnya diajak rapat ke Conggeang, kan jauh tuh ke dinas. Nah, pakai surat tugas. Begitu sampai Conggeang, tek, ya, kan teman-teman rapat jam 8, otomatis setengah 8 teh harus tetap absen kan, setengah 8. Jadi RL, walaupun RL teman-teman jamnya harus tetap jam 7.30, jangan melebihi itu. Nah, kemudian di Conggeang teh klik RL, set, ya, kemudian data yang dimasukkan itu bisa berupa surat tugas atau surat undangan. Kita bolehkan kalau lebih bagus lagi surat tugas. Jadi harus ada surat tugasnya. Jadi tidak dalam bentuk foto. Nah, nanti mudah-mudahan Teh Yupi sudah bergabung. Teh Yupi udah. Nah, boleh ada penjelasan sedikit untuk yang RL Teh Yupi. Teh Yupi, coba kita lihat Bu Yupi. Yupi, ya ini Bu Yupi kita unmute. Yupi, Yupi. Bu Yupi. Ada di sininya, ada tapi tidak. Oh, ngeheng. Ya. Baik, baik. Tapi penjelasannya kurang lebih sama lah ya, seperti itu. Jadi teman-teman, karena saya sudah menginformasikan, ya, kami harap tidak ada lagi yang presensi RL mengupload foto. Teman-teman sampaikan ke seluruh PKB. Kalau RL, ya sedapat mungkin teman-teman jangan RL ini menjadi opsi terakhir kalau jauh kemana-mana. Tapi kalau masih berdekatan dengan balai, dengan dinas,
absen di salah satu titik yang memungkinkan. Tuh. Ya, ke titik yang memungkinkan. Nah, sekarang Teh Feni nih kayaknya masuk nih Teh Feni. Nah, Teh Feni dari kepegawaian. Halo Teh Feni. Sebentar, Feni. Nah, ada Teh Feni. Mungkin bisa memberikan penjelasan terkait yang RL Teh Feni. Silahkan di-unmute. Intinya pokoknya tidak boleh. Ya, halo Pak. Nah Teh Feni. Yang RL Aduh, mohon intinya maaf ya, tidak boleh tiba-tiba nggak ada yang mengupload tadi foto laptop kan? itu. Halo Teh Feni. Ya, Tevi. halo Pak. Halo. Yang RL boleh dijelaskan yang RL intinya tidak boleh mengupload foto kan ya, harus mengupload surat tugas atau surat undangan. Nah, penjelasan secara ininya mekanismenya seperti apa? Harus jam berapa? Boleh di titik di mana gitu? Boleh silakan dijelaskan dulu sebelum kita ke diskusi. Ya, terima Silakan. kasih Pak Samsul. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ya, teman-teman, untuk RL ini eh, kita hari ini kan di minggu ini ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Samsul. Jadi ada kedatangan dari BPK dan memang yang RL itu benar-benar dicek gitu. Jadi RL itu sebetulnya harus ada penugasan dari OPDKB atau dari kita di perwakilan. Jadi kalau misalnya kita RL gitu ya, itu harus memang benar-benar melampirkan surat tugas ataupun nota dinas atau undangan yang ada namanya gitu. Jadi kalau memang misalnya undangannya itu berbentuk seperti lampiran untuk UPT apa segala macam itu juga tidak bisa diterima gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang RL ini harus ada surat tugas undangan yang berisikan nama kita gitu, nama pribadi kita gitu. Terus kemudian untuk RL ini Bu Yupi ya, berarti lebih aman pakai surat tugas ya, tidak surat ya undangan betul. ya. Karena surat tugas Ya, akan mencantumkan nama masing-masing. Betul ya ya? betul, Oke, betul Pak lanjut. Samsul. Gitu. Nah, untuk RL ini sebetulnya apa perbedaan dengan DL? Kalau DL ini memang mendapatkan uang saku, tapi RL ini tidak mendapatkan uang saku. Jadi uang makannya masih tetap dibayarkan. Tapi ada ketentuan sesuai dengan surat Pak Sesmen, RL juga hanya bisa dilakukan kalau misalnya masih di dalam kota gitu, di kabupaten kota Bapak Ibu, atau enggak misalnya ada uji kom gitu ya di kantor perwakilan gitu, itu juga masih bisa masuk RL. Tapi kalau memang misalnya di luar kota itu harusnya masuknya ke dalam DL, meskipun memang tidak ada uang harian atau uang saku, tapi kan ada ini ya, ada transport gitu ya, itu juga sesuai ketentuan memang harus berbentuk DL kalau memang misalnya di luar kota. Makanya kemarin pada saat acara Rakernas IPKB ya, jadi saya dan Pak Samsul sudah berdiskusi bahwa itu termasuknya ke dalam DL gitu ya. Jadi sekalian juga saya sampaikan di sini masih ada beberapa orang yang memang kemarin itu absennya itu RL gitu ya, sudah kita kembalikan. Jadi nanti sistemnya itu RL itu semuanya kita cek gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu absensi RL itu otomatis masuk ke dalam SIPP, ada admin gitu. Jadi itu butuh approval dan sebelum di approval kita harus melihat dulu titik lokasi dan surat tugas yang dilampirkan. Makanya ada beberapa orang juga yang surat tugasnya tidak melampirkan nama, kita tolak kembali. Nah, ini yang menjadi harus hati-hati Bapak Ibu, karena belum ada di aplikasi. Jadi tidak ada notif gitu ya di aplikasi Evisum untuk RL yang ditolak gitu. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sifatnya itu kalau misalnya contohnya Bu Nur gitu ya. Bu Nur itu presensi RL gitu ya. Nah, itu otomatis akan masuk ke SIPP kita admin gitu. Jadi makanya kita harus ngecek satu-satu kesesuaian antara lokasi dan surat
tugasnya gitu. Jadi kalau memang misalnya surat tugasnya tidak ada nama Bu Nur misalnya, itu akan kita kembalikan di SIPP gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan absensi DL itu harus sering-sering ngecek SIPP gitu. Nanti kalau misalnya di SIPP masih ada apa dokumen yang harus diperbaiki itu biasanya ada muncul pensil gitu. Jadi Bapak Ibu harus mengganti dokumennya sesuai dengan yang tadi gitu, surat tugas atau nota dinas yang berisikan nama Bapak Ibu. Jadi mohon gitu ya untuk RL ini memang benar-benar hati-hati Bapak Ibu karena memang di tahun kemarin kan memang belum ada presensi untuk RL ya, tapi di tahun ini karena memang ada pemeriksaan juga makanya RL itu memang harus ada absensi. Jadi Bapak Ibu yang melakukan tadi presensi RL sering-sering ngecek SIPP-nya juga. Takutnya ada apa namanya RL yang kita kembalikan, bukan kita tolak tapi kita kembalikan atau kita revisi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar RL ini lagi dilihat gitu ya sama BPK gitu ya untuk presensinya. Sampai saya dari kemarin gitu ya kalau sebelumnya kan kalau misalnya RL kan hanya sanggah saja di SIPP gitu ya. Sedangkan yang sekarang kan sudah ada absensi ya sampai kemarin BPK nanya ini taunya yang bersangkutan hadir di acara itu apa gitu sampai kita benar-benar nge-screenshotin evisum per orangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi dimohon gitu ya kepada para penyuluh KB untuk yang absensi RL memang benar-benar harus dipastikan betul gitu yang diupload itu memang surat tugas atau nota dinas gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya salah memasukkan itu pasti akan kecek oleh kita gitu karena kalau misalnya nanti statusnya misalnya kita revisi terus Bapak Ibu tidak mengecek itu nanti akan menjadi TK gitu. Cuman memang mungkin ini yang menjadi kelemahan juga gitu ya di aplikasi eVisum. Tadi sih saya juga sempat konfirmasi ke Linlab ya memang belum muncul kalau memang misalnya kita absensi RL terus kita revisi itu belum muncul di eVisum tapi munculnya itu di aplikasi SIPP. Jadi sering-sering dibuka aplikasi SIPP-nya gitu. Gitu mungkin Pak Samsul atau harus ada pertanyaan dulu kayaknya memang soalnya ini sebetulnya tadinya mau ada acara khusus gitu ya untuk RL tapi karena ini RL ini bersifat mendesak dan di bulan Februari ini cukup banyak yang melakukan RL gitu ya dan memang ada beberapa juga yang sudah kita kembalikan dan ini tuh sudah ada di akhir bulan ya Bapak Ibu. Jadi kita memang sistemnya gitu ya dari secara sistem itu untuk RL ini memang masuk gitu. Jadi bukan kitanya yang apa namanya iseng ngecekin yang RL enggak, tapi kalau misalnya absen RL itu pasti masuk ke SIPP admin. Jadi kalau memang sudah disetujui baru dia RL-nya diakui gitu. Jadi disetujui. Tapi kalau memang misalnya dibalikan terus Bapak Ibu tidak mengecek itu otomatis nanti akan ketariknya itu malah TK gitu. Gitu Bapak Ibu mungkin saya ngebuka pertanyaan boleh nggak ini panitia atau Iya, dari harus tim Linlab? harus ada tuh Bu Yupi. Siap. Mangga Mau tuh nanya, Pak. Ya, Pak mangga. Dian. Ya, ini Bu Yupi Ya, mau mangga Pak nanya. Dian. Karena kemarin saya kan SJT ya. Jujur aja saya pakai RL. Jadi perwakilan kan. Saya itunya bukti fisiknya surat tugas yang dari perwakilan itu cuma depannya aja di screenshot. Gitu. Itu masalah nggak yang pertama. Yang kedua, ini kan seandainya misalnya kan dari Bandung nih, kan saya kota Sukabumi. Tinggal saya di sebelum Sukaraja misalnya lah, ada Sukaraja. Nah, itu kemalaman ya, kemalaman. Kan kalau ke lokasi kota kan itu bisa nggak RL-nya misalnya di daerah Sukaraja, terus apakah surat tugasnya disebut lagi atau cuma cukup foto aja gitu di presensinya gitu. Itu aja Bu Yopi. Ya, Pak Dian untuk yang SJT di provinsi itu kita kalau untuk yang SJT ini karena Pak Dian nanti coba dicek ya, tapi coba dicek karena tadi juga ada yang SJT dia melampirkan surat malah
melampiran surat keterangan kerja gitu. Itu kan tidak relevan ya. Itu kita juga kenapa memang benar-benar harus relevan gitu karena sesuai dengan pemeriksaan BPK yang tadi gitu. BPK benar-benar mana surat tugasnya, benar nggak surat tugasnya titiknya sesuai atau tidak gitu. Jadi memang biasanya kita balikin lagi gitu. Jadi memang harus ada namanya gitu, Pak Dian gitu ya. Jadi harus ada namanya. Tapi untuk Pak Dian coba dicek aja karena kan kalau untuk yang SJT kita juga maksudnya saling koordinasi ya karena Ya, kan karena kan SJT surat di tugasnya kita juga. disatukan gitu kan Bu Ipi ya. Ya, Nggak di tapi PDF kalau ya gitu. karena kan nanti dasarnya itu BPK itu benar-benar ngeceknya bukan by surat tugas tapi yang ada di aplikasi SIPP dicek atau enggak di aplikasi apa BPK itu benar-benar apa ya namanya megang gitu ya, megang akun adminnya akun admin pusat benar-benar dicek gitu ya ini surat tugasnya ada nama orang ininya enggak atau apa enggak. Makanya kita memang benar-benar harus ini gitu Pak Dian. Jadi nanti untuk yang SJT itu kalau memang misalnya kan Pak Dian kan dari pagi gitu kan dia datang ke Sukabumi juga sore sebetulnya Pak Dian mau ngabsen di yang keduanya ya mau ngabsen di mana aja sebetulnya tidak masalah gitu karena kan kalau SJT kan memang ya nggak ini ya kecuali kalau memang misalnya kayak misalnya undangan rapat misalnya di dinas lain atau misalnya di kecamatan lain gitu ya. Nah, itu Sekota gitu ya. ya misalnya jam 2 gitu ya, misalnya jam 2. Nah, itu paginya itu harus absen WFO dulu gitu. Nanti baru pulangnya boleh absen RL gitu. Jadi memang benar-benar harus disesuaikan gitu. Jadi kalau memang misalnya undangannya pagi jam 8 berarti absen RL-nya pagi aja. Sorenya kan berarti Bapak bisa di lokasi kerja gitu. Jadi kan Bapak balik lagi gitu, kecuali memang rapatnya dari pagi misalnya sampai sore. Berarti itu 2 kali absennya di lokasi yang tempat rapat itu gitu. Jadi karena BPK itu benar-benar nanya gini, Ibu ngecek nggak katanya lokasinya sesuai nggak sama surat tugas gitu ya. Sampai nanya gitu ya. Saya bilang ngecek Pak gitu kan pas pada saat di screenshot di evisumnya ternyata memang sesuai alhamdulillah gitu kan tapi kan ada juga yang tadi gitu ya ada beberapa orang yang RL-nya itu sempat kita tolak karena kita merasa tidak sesuainya apa tidak ada nama yang bersangkutan kemudian titik lokasinya juga nggak jelas tidak sesuai dengan surat itu kan juga akan kita tolak dan memang kalau kita tolak berarti nanti masuknya TK gitu. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus dicek juga di SIPP-nya gitu. Ini bukan saya iseng ngecek ke Pak siapa namanya? Pak Dian gitu ya enggak gitu saya bukan apa ya bukan iseng ngecekin Pak Dian bukan tapi memang apa namanya secara prosedur si RL itu masuk gitu masuk ke dalam admin kita dan memang harus di verif gitu kalau tidak di verif berarti semuanya masuknya ya TK gitu ya Bapak Ibu. Jadi di kepulangan, di presensi, di-upload lagi itu SK-nya, nggak usah. Ya, boleh di-upload ya. lagi, boleh tidak. Yang penting di awal sudah di-upload gitu. Karena kan kalau misalnya pulangnya di akhir, berarti kan yang awal mah dia WFO gitu ya, WFO biasa. Nanti baru pulangnya pakai RL menyertakan surat tugas gitu. Ya, yang ada namanya Pak Dian. Jadi nge-screenshot berarti harus screenshotnya ada nama Pak Diannya juga gitu. Oke, makasih Bu Yupi. Ya. Ada lagi mungkin? Ini satu penanya lagi aja untuk sesi nanti sebelum lanjut yang bagian. Oh ini ada lanjutannya? Belum ada diskusi. Ini teh Pak Jainal teh jadi ininya ya? Iya siap. Siap mangga Bu Yupi. Oh iya sok atuh. Ya gimana Teh Adila? Silakan Teh Adila. Ya izin Bu Feni. Bu Yupi karena namanya. Bu Yupi punten kan tadi Bu Yufi bilang cek SIPP ya, barusan saya langsung cek SIPP nih. Tadi saya lihat ada kode feedback tentang selain RL itu ada CFM ya. Kode CFM itu apa ya artinya? Kalau di situ kan keterangannya saat evisum down, tapi udah di-approve gitu. Tapi saya mau memastikan aja CFM itu apa artinya.
Kemudian kalau wilayah Jabodetabek itu biasanya kan kita sering nih dapat undangan yang misalnya langsung ke Halim gitu ya Bu ya. Dan teman-teman di wilayah Depok itu ada yang memang tinggalnya sebenarnya di Jakarta tapi kerjanya di Depok. Jadi kalau misalnya apa itu misalnya ada undangan ke Halim kayak seperti Rakernas yang kemarin itu mungkin akan lebih dekat kalau misalnya pulang langsung gitu ya ke rumahnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana Bu Yufi? Jadi misalnya mungkin pagi itu absen RL sesuai undangan di tempat misalnya di Halim gitu ya. Nah, misalnya pulangnya lebih cepat dari jam pulang. Tadi kalau tidak salah Bu Yufi menyampaikan bahwa pulangnya boleh aja tidak absen lagi, absen RL begitu ya Bu? Boleh seperti itu tidak ya? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, yang CFM itu memang kalau misalnya keadaan evisum down, terus kemudian juga kemarin kan ada keadaan banjir ya, itu juga kita pergunakan untuk CFM. Tapi memang untuk CFM itu tidak bisa di provinsi, tapi memang harus ke pusat. Jadi prosesnya itu lumayan cukup panjang kalau untuk CFM gitu. Jadi memang kalau misalnya kemarin itu yang digunakan keadaan bencana ya, kayak keadaan bencana itu pun tidak bisa langsung dari kita, tapi harus kita bersurat ke pusat. Jadi kalau memang misalnya kemarin ada kode CFM, ya itu mungkin ada keadaan. Tapi biasanya kalau sekarang kan belum disinkronin. Kadang ada juga yang karena belum sinkron aja dia masuknya CFM gitu. Jadi sekarang itu kan di akhir bulan belum disinkronin nih sebetulnya. Jadi CFM itu diabaikan saja, tapi memang biasanya dipergunakan untuk yang apa namanya? Yang keadaan darurat lah ya atau bencana gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya tiba-tiba ada CFM itu dihiraukan aja gitu. Terus kemudian untuk yang kayak misalnya ya Teh Adila gitu ya, dia mendapatkan undangan dari Halim gitu ya. Sebetulnya kalau paling enak itu ya udah jangan RL DL aja kalau memang misalnya dapat uang saku gitu ya atau misalnya snack makan gitu ya di sana itu sebetulnya pakai DL aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak undangan ke kecamatan lain itu kan pasti nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau ke undangan Halim kan jelas acara besar gitu ya, acara besar makanya kemarin itu pada saat ke Jakarta ya sudah di DL-kan saja, tidak usah RL gitu. Jadi DL itu kan sebetulnya kita mengacunya pada surat tugas gitu ya. Jadi kalau DL itu sebetulnya akan lebih aman gitu sebetulnya untuk DL. Tapi kalau memang misalnya tidak dapat apa-apa gitu kan, tapi kan biasanya kalau undangan sih harusnya dapat ya transport mah gitu kan. Nah itu ya DL saja gitu. Terus kalau memang misalnya saya Oke. menegaskan kembali, jadi sebetulnya kita itu harus bisa membuktikan ya inti dari RL itu kita harus bisa membuktikan bahwa dalam satu hari itu kita bekerja itu ya maksimal ya 7,5 jam gitu. Itu sih yang agak sulit karena kan sebetulnya RL bisa ngabisinnya itu misalnya jam 8 gitu kan kita masuk setengah 8 tapi masuk jam 8 gitu tapi kita harus bisa membuktikan bahwa memang dalam sehari itu kita bekerjanya ya memang full gitu enggak setengah hari makanya kenapa kalau misalnya undangannya jam 2 paginya itu harus absen dulu pagi kalau misalnya undangannya pagi cuma sampai siang berarti kita harus tetap WFO di sore itu sih yang menjadi pertimbangan kenapa harus seperti itu. Karena memang bukan iseng saya gitu ya, bukan iseng saya karena memang ini kita lagi benar-benar dicek nih gitu, teman-teman gitu. Jadi mohon kerjasamanya gitu. Jadi RL ini tidak bisa dipergunakan sembarangan gitu ya. Bukannya kita nggak percaya karena memang sistemnya ada juga seperti itu gitu ya. Itu paling Oke, terima kasih Teh Yupi. Jadi teman-teman sekali lagi ya sebelum kita ke pertanyaan, RL ini Boleh. dipakai benar-benar mendesak. Kalau misalnya masih bisa ngabsen di yang titik-titik yang sudah tercantum di episode masing-masing, absen dulu di titik-titik. Oke, baik, nuhun ya Teh Yupi. Untuk penjelasannya kita akan lanjutkan ya Kang ya, Ipin. mangga. Pak Samsul Ya, boleh saya leave grup ya, soalnya ini masih ada pertanyaan dari BPK juga yang harus boleh. penuhi. Oke, makasih Pak Boleh. Samsul. Kita ke Kang Ipin Siap. lagi. Silakan Kang Ipin untuk memandu tanya jawab. Siap.
Bapak Ibu, karena ini mengingat waktu juga, kita mengepetkan Sudah waktu. setengah 4. Ini sesi pertama kita 3 pertanyaan dulu, Pak Samsul izin. Silakan, ini ada dari Balai Penyuluh KPK. Lanjut. Lanjut 1. 2 lagi ada Atau Bapak Ibu. langsung ke itu atau ke yang kolom komen. Ada Ya, banyak sih di kolom siap, Pak. komen. Ya, sok mangga yang nyacung dulu. Ya, Raisen, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak yang terkait yang KBPP-nya. Boleh nggak menggunakan yang KB kumulatif, yang 22, tabel 22 dan 23. Terus lagi, kami di sini kan untuk yang MKJP-nya kami simpan di puskesmas. Berarti hitungannya harus satu-satu. Kita pilah-pilah gitu, milih desa binaan kita atau bagaimana gitu. Soalnya misah gitu yang KBPP MKJP-nya. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kang Nur, tadi menanyakannya ini ya, yang punten ya Kang Ipin, saya langsung menjawab. Boleh enggak ke SIGA tabel 22 yang KBPP. Nah, laporan bulanan kumulatif ya, yang laporan bulanan kumulatif. Tabel 22 ini adalah jumlah pelayan peserta KBP pasca persalinan, yang 23-nya pasca keguguran. Kita pakai yang ini saja berarti teman-teman. Ya, karena ini langsung kumulatif, jadi teman-teman tidak usah menghitung lagi. Ya, tabel 23 dan tabel 24 yang KB kumulatif. Kita perbaiki, silakan teman-teman perbaiki untuk yang KBPP. Mana tadi KBPP? Yang bulanan kumulatif tabel 23 dan 24. Tapi harus dijumlahkan ya yang keguguran dan ininya, karena itu kan KB pasca persalinan, pas keguguran juga dihitungnya sama. Tapi rata-rata yang lebih banyak itu yang KB pasca persalinan. Jadi tabel berapa, Pak? Tabel, jadi yang KB, ini yang KB, laporan bulanan kumulatif, tabel 23 dan tabel 22 dan tabel 23. Yang pasca salin apa yang semuanya, Pak Samsul ya, punten. Yang pasca salin. Pasca salin saja ya. Pasca salin dan pasca keguguran, itu ada pasca keguguran. Ya. Oke. Ya. Kang Ipin langsung ke lanjut. kolom chat aja nggak apa-apa. Yang dicat Pak Samsul dari pertanyaan dari Ugi itu tentang jumlah indikator pertemuan PKB. Kalau kelompoknya lebih dari 4, nah dalam laporan itu ada satu yang tidak melaksanakan 12 kali. Itu gimana penghitungannya, Berarti Pak? dirata-ratakan, Gi. Ya, dirata-ratakan. Misalnya yang 4 melaksanakan 12, berarti 12 kali, yang 3 melaksanakan 12 kali, berarti 12 kali 3, 36. Nah, yang satu lagi hanya melaksanakan 8, berarti 36 ditambah 8. Ya, ditambah 8, sabaraha? Opat-opat dibagi 12. Sabaraha? 44 bagi 12 berapa, Bin? 3,5. Nah, 3,5 berarti sekitar. Yap. Lanjut untuk yang enggak 3,5, kemudian 44 dibagi 3,6. Berarti salah bukan. Kan tadi 44 ya, 44. Pokoknya intinya dirata-ratakan, kumanya ngitungin saya jadi liar nih. Dirata-ratakan yang lain kan kali Pak. 44 bagi 4 ya benar. 44 bagi 4 benar Teknisa. 44 dibagi 4 berarti 11 kali. Nah, itu benar kata Teh Pia, sempat tidak sempat harus segera pulang karena sudah setengah 4. Siap, lanjut Bapak. Untuk lanjut yang lagi. KBPP ini sudah dijawab ya. Kita pakai yang kumulatif, yang laporan yang kumulatif. 22, 23. Tapi di sini kan per paskes bukan per kelurahan. Gimana ngitungnya? Gimana ya? Ini mah nanti saya nanya dulu Teh Dean ya. Iya, Pak. Nah, ya. Udah akumulatif kayaknya, Pak. Kalau udah ya? Udah kalau di situ udah sampai saya lihat dulu nih tabel 22 di luar wilayah binaan kita juga masuk. Sebentar kita lihat dulu yang 22. Di dalamnya itu sudah ada inputan binaan kita masing-masing, Pak, kalau nggak salah ya. Berarti benar. Berarti kalau begitu di sini kan ada jumlah KB. Misalnya saya lihat yang Bu Yuni tadi ya, yang Bu Yuni sebentar. 29 Ciomas. Bentar.
KBPP saya 0 deh kalau nggak salah ya, Dori ya. Nah, ini Tapi ada saya tampilkan dulu nih di siganya. Nah, di sini si Omas, Bu Yuni tadi puskesmasnya apa ya? Kota Batu. Kota Batu. Nah, Ada jumlah peserta KB Pasca Salin yang kumulatif nih ya. ya. Kumulatif yang KB bulanan ini di Desember berarti. Desember, ini Januari. Cari dulu. Setelah ini Desember. Tuh ada 268, nah berarti diambil ini. Iya, itu Ya. sudah ada sebagian dari desa kita, Pak, itu. Nah, itu berarti ngambilnya dari tabel 22. Begitu ya? Ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Punten boleh jelasin sebenarnya? Oh, ini udah. Fani Nuraini, untuk bukti fisik yang dari SIGA boleh jika di print, di screenshot, tidak langsung. Boleh. Ya boleh print screen, boleh. Tidak di download, tapi pokoknya yang penting buktinya ada. Ya, buktinya ada, mau print, mau di screenshot, mau di download, boleh lah. Ya, saya mah baik. Harus memproklamirkan diri baik, soalnya disebut galak wae. Pak Punten, kalau misal laporan SIGA ada 1 bulan kehadiran poktan yang hilangnya teh karena itu ya, yang karena apa? Karena ada error, kemudian disuruh entry ulang. Nah, berarti kalau misalnya ini karena errornya sistem, kita bolehkan sajalah ya, karena ini kan supaya tidak merugikan teman-teman, gitu. Karena sebenarnya teman-teman sudah mengentry hanya secara sistem kemudian menghilang. Jadi kalau misalnya yang hilang karena sistem 1 bulan, kalau nggak salah yang Januari tahun 2025 ya, itu jadi boleh dibagi 11 boleh. Iya, Januari, Pak. Yang Januari 25 ya. Nah, kemudian terkait target program, jika pembentukannya di pertengahan tahun, Ya. apakah dibagi 12? Berarti untuk yang dibentuknya di pertengahan atau dibentuknya pada saat Perkin ya, September, berarti kan karena teman-teman sebelumnya belum punya target, kemudian tiba-tiba jadi ada target. Ini dari Kang Romi. Apakah dibagi 12 atau dibagi sisa bulan? Kalau yang seperti itu boleh dibagi sisa bulan sepertinya ya. Oh ya. Supaya proporsional gitu. Jadi tidak, punten dicatat ya, nanti kalau saya lupa diingatkan, kan Pak, Papa pernah ngomong gitu ya. Ada rekamannya kita. Kemudian izin untuk bukti Sidaya, untuk yang dukungnya Sidaya itu susah dibuka. Kalau tidak itu tapi saat bikin SKP ada BNBA. Nah, boleh BNBA. Jadi kalau di Sidaya tidak ada, kemarin pada saat di kami ini kan sebenarnya diinisiasinya oleh Kabupaten Sukabumi ya, oleh Pak Eka, Teh Rina dan kawan-kawan dan Kang Andri. Saya juga menyampaikan kalau tidak ada di laporan Sidaya itu boleh laporan manual atau laporan individu. Jadi boleh BNBA saja. Yang penting ada bukti bahwa lansia yang diperiksa ada sekian gitu. Ya. Untuk tabel 22 bisa kita jumlahin dari semua paskes yang ada di kelurahan kan Pak, bukan hanya dari puskes saja. Iya, betul. Jadi yang itu mah udah aman. Untuk yang dilaporkan 1 file Excel berisi ini nih teman-teman, kita sepakati ya yang dikumpulkannya Excel atau mau PDF. Kalau saya sih sarannya Excel saja. Nah, kalau misalnya Excel supaya lebih mudah, jadi ada beberapa sheet di sebelahnya yang desa-desanya. Ya Excel supaya saya lebih mudah. Pak, Excel yang sudah direvisi mohon di-share lagi. Berarti harus dihilangin dulu ininya ya. Nanti kita share lagi di grup itu ya, di grup PKB Jabar, Pak. IPKB ya, di grup IPKB. Nah, di sini kan di grup IPKB nanti saya share. Cuman saya harus hapus dulu ini jumlah Berarti apa di Excel-nya tadi per yang sheet aja ya contoh-contohnya. Pak Samsul. Per sheet ya. Misalkan kan ada 3 desa, per desa per sheet aja. Ya, siap. Betul. Kalau misalnya yang megang 8 desa, kemarin ada yang di Sukabumi yang 7 desanya, berarti ada 7 sheet gitu ya. Ya. Kayak gini ya. Pakai Excel aja ya Pak ya. Pakai Excel supaya gini Bapak Ibu, supaya kami mudah mengecek. Kalau udah PDF kan kita kadang ada PDF-nya teh yang
tidak bisa diklik gening ya. Jadi saya tidak bisa ngeklik bukti dukungnya. Nah kalau Excel mah bisa diklik bukti dukungnya gitu ya. Kemudian Pak file Excel yang sudah revisi, oh ya nanti ya nanti saya kan tadi sudah diisi yang Bu Yuni, saya hilangkan dulu targetnya. Nanti teman-teman dan juga capaiannya nanti saya share di grup IPKB Jabar. Ya. Oke Sama ya. ada perubahan tadi genting sama itu ya Pak ya? Ya itu Genting apa sama apa teh? apa sumber datanya sudah Ya, kita sepakati ya bersama-sama. ya, Yang genting juga tadi kan ada 2 ini saya sudah saya hilangkan. ya. Oke, itu saja mungkin ya Kang Ipin, mangga dikembalikan lagi ke Kang Ipin. Siap. Pak, izin satu lagi, Pak. Oh, siapa? Teh Imas ya? Kalau saya, kalau target 0 kayak nggak ada BP gitu, dicapaian diisinya gimana, Pak? Kalau targetnya 0 berarti tidak ada capaian, berarti 0 pun aman. Tapi kalau misalnya Maksudnya tidak di ada strip target aja atau diisinya di strip 0 aja aja. atau enggak 0? Pokoknya gini, prinsipnya jangan sampai dikosongkan. Kalau 0 dikosongkan aja itu gitu ya, Pak ya? dianggap diisi 0 atau strip. Kalau dikosongkan dianggap belum selesai. Oh ya. Ya, Ya, jadi kalau makasih, Pak. misalnya Teh Imas tidak ada target untuk yang MBG, berarti Ya, targetnya 0, capaiannya juga ya, 0 ya. gitu Ya, ya. siap, non. Oke. Pak, Momentum. untuk mekanisme pengumpulannya kan nanti di share-nya kan masih dalam bentuk Excel ya Pak. Kita ngumpulin dalam bentuk Excel lagi ya. Paling nanti disertakan link G Drive untuk pengumpulan Excel-nya itu ya Pak ya? Ya, paling nanti atau mau G Drive atau kemarin tuh G Drive ya? G Drive Kalau Pak. nggak salah, G-Drive, Pak, G Drive ya. G Drive aja kayaknya. Nanti berarti teman-teman dari DPC, pengurus DPC ngumpulin dulu menjadi satu folder, nanti baru diupload. Jadi foldernya nanti paling kita sediakan folder per kabupaten. Jadi teman-teman uploadnya langsung satu kabupaten ETT. Jadi dikumpulin dulu di masing-masing ketua DPC ya. Dikumpulin di ketua DPC atau di salah satu pengurus DPC lah ya. Nanti setelah terkumpul semua baru di-upload ke G Drive. Supaya apa? Supaya tidak, kalau masing-masing nanti akan berantakan, terus bisa jadi kalau misalnya orangnya culas, saya mah nyeri hati misalnya teh ku sahanya misalnya saya sakit hati ku Kang Ipin gitu, hapus iya buktinan ku Kang Ipin gitu. Jadi akhirnya Kang Ipin akan rugi. Nah, supaya menghindari hal-hal, kan kita tidak tahu ya apakah ada orang yang seperti itu. Misalnya Mbak Adila ternyata bermusuhan sama Mbak Pisina ya misalnya. Tidak punya Terus musuh. yang Mbak Adila ya misalkan misalnya bermusuhan yang kata Mbak Adila teh yang si Pisina mau saya hapus, dihapus. Jadi dianggapnya tidak mengumpulkan. Nah, ini kan akan menjadi satu hal yang kurang bagus. Jadi nanti teman-teman kumpulkan dulu di salah satu pengurus DPC, semuanya dalam satu folder, baru dinaikkan ke Google Drive. Begitu supaya nanti tidak ada yang dirugikan lah dalam hal ini. Kemudian tidak saling tuduh juga, gitu ya. Supaya teman-teman, karena saya berharap kita semuanya dalam satu kesatuan ini kompak, begitu. Oke ya. Oke, Ya, baik, Pak. oke. Ya, silahkan dikembalikan lagi ke Kang Ipin, mangga Kang Ipin. Siap, Bapak Ibu, mohon izin karena berhubung juga dengan waktu sudah menunjukkan pukul 15.52, mungkin Ya. kita sudah dicukupkan sekian untuk kegiatan diskusinya. Bapak Ibu cuma perlu menjadi catatan dari kesimpulan bahwa laporan per KIN ini nanti dibuat dalam format Excel, kemudian per sheet ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kemudian uploadnya itu dikumpulan melalui ketua DPC-nya masing-masing. Nanti sekum DPC-nya itu bisa mengupload di link yang akan diberikan oleh perwakilan. Jadi biar satu langsung selesai. Kemudian ini penyelesaiannya jangan lupa sampai tanggal 10 Maret ya Bapak Ibu semuanya. Mohon juga diingatkan kembali kepada para anggotanya, para penyuluh KB-nya di kabupaten kotanya masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Samsul atas materinya, pencerahannya. Jadi kami di sini sekarang lega Pak, kemarin karena banyak yang japri terkait masalah kebijakan tadi yang terakhir masalah capaian. Sekali terima kasih Pak Samsul, jazakumullah khairan katsiran. Semoga
materi yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang ibadah bagi Pak Samsul dan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin, alhamdulillah, terima kasih pada kesempatannya yang sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting konsolidasi. Ada satu informasi Bapak Ibu untuk Ketua DPC, mohon izin, mohon ini Bapak Ibu para Ketua DPC, kemarin saya berkomunikasi dengan Bu Ana, mohon izin diminta Bapak Ibu saat ini untuk menginventarisir wilayah desa atau kecamatan yang belum mendapatkan MBG B3 karena nanti akan ada program genting yang kita setiap bulan Bapak Ibu ya. Mohon ini untuk menginventarisir, mudah-mudahan nanti kita running bisa di bulan April, informasi dari Bu Ana. Ya, jadi nanti bulan Maret Bapak Ibu silakan menginventarisir wilayah-wilayahnya. Nanti program genting yang akan dikelola oleh Kemenduk Bangga dan DPC di wilayah kita. Ya, ini nanti ada programnya dua, bisa nutrisi, kemudian yang kedua adalah jamban keluarga. Kalau nutrisi itu 15.000 per orang, nanti skemanya itu maksimal 10-20 orang penerima manfaatnya, KRS-nya. Kemudian yang jamban keluarga juga sama genting. Ya, nanti kita ke depan kalau yang nutrisi itu nanti akan secara 3 bulan, nanti akan dipilih secara bergiliran per kabupatennya, DPC-nya, sama juga dengan jamban keluarga. Ya, mungkin itu tambahannya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon yang terakhir untuk open cam dulu, nanti sebelum ditutup, sebelum diakhiri ini. Mohon izin. Di open cam Bapak Ibu, ini ada 7 slide. 1, 2, 3, 4, Oke lah orang kenyang kegiatan. 5, Hari paginya kegiatan. 6. Oke. Ya. Ini orang pembina. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat. Jangan lupa untuk presensi kegiatannya. Hati-hati di perjalanan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya dikirim ya di grup. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Samsul, Pak Ketum, Terima Pak kasih DC. semuanya. Izin live ya. Wabarakatuh.